Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu, para pimpinan tinggi Pratama, dan para kepala unit pelaksana teknis, juga para teman-teman Pokja, pengadaan BAMA dari 10 kantor wilayah. Hadir di sini 180 orang peserta, Pak Karo BMN, izin. Materi pertama Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah telah selesai. Ada beberapa catatan yang mungkin menjadi bahan diskusi teman-teman peserta narasumber lainnya, utamanya hadir di sini Bapak Kepala UKPBJ, juga Kepala Biro Pengelolaan BMN, Bapak Haris Sutanto. Menginjak materi kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Biro BMN, Bapak Haris Sutanto. Kepada beliau dipersilakan. Monggo Bapak. Izin mikrofonnya Pak Karo. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin sebelum saya memulai, kami mohon apakah suara kami dari Jakarta bisa diterima oleh seluruh peserta yang hadir pada pagi hari ini. Kami mohon angkat tangan terlebih dahulu, apakah suara saya sudah bisa diterima? Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Bapak Prihardi, Bapak Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah, para Kepala Divisi, selaku penanggung jawab UKPBJ yang pada hari ini sempat hadir dan ikut serta dalam kegiatan ini, para narasumber, Bapak Direktur Perawatan Kesehatan dan Registrasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Bapak Yusuf Farudin, Bapak Kasubdit Advokasi Pemerintah Bidang PMK dan PMK LKPP Pusat, Bapak Slamet Budiharto, para KUPT beserta Pokmil, pengadaan BAMA, para pejabat fungsional, pengelolaan, pengadaan barang jasa pada 10 kantor wilayah di bawah Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah yang saya banggakan. Sebelum saya menyampaikan materi, ada beberapa pokok bahasan tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Kakanwil, maka saya memulainya dari sana. Bahwa selama ini temuan-temuan baik dari pihak internal, dalam hal ini Irjen, dan baik dari eksternal, dalam hal ini BPK, terhadap proses pengadaan BAMA, semuanya sering kita temui. Termasuk di dalamnya adalah apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor Wilayah tadi. Prosesnya ada masalah, di dalam proses itu muncul ada kesalahan sebenarnya persepsi dari seluruh rekan-rekan semua pelaksana atau Pokmil dalam proses pengadaan barang jasa khususnya BAMA, bahwa sudah dianggap bahwa harga terendah itu pemenang, dan ini adalah suatu persepsi yang salah yang mari kita sama-sama untuk membetulkan itu. Yang kedua, yang terkait dengan pemotongan pajak, itu mengurangi kualitas barang yang disajikan, dan tentu itu adalah mengurangi kecukupan dari nilai gizi. Bahwa perlu kami jelaskan di sini, terkait dengan pemotongan pajak, itu sebetulnya dari proses perencanaan, pajak itu harus dihitung di luar dari nilai lelang atau kebutuhan BAMA yang ingin dicapai. Sehingga tidak ada urgensi pemotongan pajak terkait dengan proses pelelangan, itu nantinya mengurangi kualitas barang dan mengurangi kecukupan dari gizi. Itu
dua hal penting yang ingin saya sampaikan di awal, mengawali dari apa yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah saya mulai dari penerbitan SK Pokmil pengadaan BAMA bagi napi dan tahanan tahun 2020. UKBBJ dalam proses penerbitan SK Pokmil itu kita selalu berpedoman kepada Permenkumham nomor 16 tahun 2019 tentang UKBBJ Kementerian Hukum dan HAM. Permenkumham itu berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2019. Yang kedua adalah jumlah SK Pokmil pengadaan BAMA yang sudah kita lalui, yang kemarin, itu kita mengeluarkan SK itu mencapai 479 SK, yaitu melalui Sumaker. 45 SK Pokmil BAMA pada 45 lapas dan rutan itu di lingkungan Kanwil Jateng. Maka UKBBJ sangat mengharapkan bahwa untuk usulan SK Pokmil, saya ulangi, untuk usulan SK Pokmil sejak bulan Februari 2020 kemarin wajib diusulkan melalui aplikasi Sipastiku. Dalam rangka menuju ke sana, harus melalui aplikasi Sipastiku. Sekretariat wilayah wajib yang pertama adalah menunjuk 1 atau 2 orang operator aplikasi Sipastiku. Setwil harus memberikan monitoring mandiri, harus menjadikan dirinya sebagai monitoring mandiri atas penerbitan SK Pokmil atau pejabat pengadaan yang diajukan pada aplikasi Sipastiku. Yang ketiga, Setwil wajib melakukan monitoring laporan pelaksanaan pengadaan barang jasa pada aplikasi Sipastiku. Maka sebetulnya saya sangat berkepentingan kalau pada hari ini seluruh Kadipmin selaku penanggung jawab Setwil itu hadir dan bisa sama-sama kita diskusi di sini. Dan mudah-mudahan apabila dari para kantor wilayah ada, maka ini lebih mudah bagi kami menerapkan rencana kegiatan yang akan kami laksanakan. Kita tetap selalu berpedoman kepada Peraturan LKPP nomor 13 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa dalam penanganan keadaan darurat. Yang kedua, Surat Edaran LKPP nomor 3 tahun 2020 tentang penjelasan atas pelaksanaan pengadaan barang jasa dalam rangka penanganan COVID-19. Yang ketiga, Surat Edaran LKPP nomor 4 tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan pembuktian kualifikasi atau klarifikasi dan negosiasi pada pemilihan penyedia dalam rangka dalam masa wabah virus COVID-19. Yang terakhir tentu terkait dengan surat edaran UKBBJ yang sudah kami kirim ke seluruh wilayah. Apa sebenarnya strategi yang harus kita persiapkan dalam pengadaan BAMA bagi napi dan tahanan tahun 2021? Sekarang adalah era baru, era di mana kita harus lebih cepat, lebih cermat, dan lebih bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan dalam proses pengadaan
BAMA bagi napi dan tahanan di tahun 2021. Maka ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah tahap awal bagaimana kita menyusun strategi. Yang pertama adalah terkait dengan konsolidasi. Konsolidasi ini berdasarkan Perpres nomor 16 tahun 2018 pada pasal 21 dinyatakan bahwa konsolidasi pengadaan adalah strategi pengadaan barang jasa yang menggabungkan beberapa paket pengadaan barang atau jasa. Poin yang pertama yang terkait dengan konsolidasi ini, mohon teman-teman seluruh peserta yang hadir pada saat ini mencerna dengan benar. Mencerna yang dimaksud dengan konsolidasi sesuai dengan Perpres nomor 16 tahun 2018, khusus pada pasal 21. Kenapa konsolidasi itu sangat perlu? Yang pertama, tentu manfaatnya adalah menghemat waktu, biaya, dan tenaga pokmil. Yang kedua, bagaimana upaya kita untuk mengoptimalkan dan menyederhanakan pelaksanaan tender atas jumlah atau volume pada paket yang ada. Saya yakin bahwa karena ini kita berbicara tentang pengadaan BAMA, maka sifat pengadaan ini adalah rutin. Rutin tiap tahun kita adakan. Barangnya adalah standar. Jadi kebutuhan BAMA di setiap UPT, di setiap satker, itu sama, standar. Dan ini barang ini adalah barang industri yang bukan untuk kebutuhan produksi. Sehingga ini langsung bisa dimanfaatkan oleh seluruh pemakai. Tujuannya tentu adalah lebih menciptakan pengadaan yang efisien, yang optimal, efektif untuk mencapai value for money. Sehingga memperoleh barang yang berkualitas. Dan ini sekaligus menjawab apa yang disampaikan oleh Bapak Kakanwil tadi. Kita masuk yang pertama yang terkait dengan konsolidasi. Pada pasal 1 angka 51 dan pasal 21 Perpres 16 tahun 2018, konsolidasi atau strategi yang harus kita lakukan pada tahap-tahap tertentu, ada 3 tahapan yang sangat menentukan. Yang pertama adalah pada proses perencanaan pengadaan. Konsolidasi sudah harus dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan. Yang kedua, pada tahap persiapan pengadaan melalui penyedia. Yang ketiga adalah pada tahap persiapan pemilihan penyedia. Dan ini dilakukan oleh KPA, PPK, dan atau UKPBJ. Ini yang harus kita sama-sama pahami terlebih dahulu terkait dengan strategi apa yang harus kita lakukan. Pada proses perencanaan pengadaan, di sana ada beberapa item yang harus kita susun, mulai dari penyusunan spesifikasi teknik atau KAK, penyusunan perkiraan biaya atau RAB. Ini yang saya garis bawahi, bahwa pada saat penyusunan perkiraan biaya atau RAB itu, seperti tadi yang sudah diarahkan oleh Bapak Kakanwil, maka pajak itu dihitung di luar dari kebutuhan BAMA yang harus dilelangkan. Sehingga tidak akan mengurangi kualitas lagi. Yang ketiga adalah pemaketan pengadaan barang jasa yang nantinya akan kami jelaskan di berikutnya.
Yang keempat adalah konsolidasi pengadaan barang jasa, dan yang terakhir adalah penyusunan biaya-biaya dalam rangka pendukung kegiatan perencanaan penganggaran. Pemahaman yang sama di seluruh jajaran, lapas, rutan, dan 10 kantor wilayah yang di bawah Badiklat Jawa Tengah, terkait dengan pentingnya pelaksanaan pengadaan BAMA yang efektif, efisien, dan tepat waktu dengan menghasilkan kualitas BAMA yang dibutuhkan, yang sangat tinggi, dari penyedia yang kita harapkan tepat dan bertanggung jawab. Yang kedua, kita juga harus mencari dari awal proses koordinasi ini harus benar-benar dilakukan tidak hanya di lingkup Satker maupun di UKBBJ di wilayah, tetapi ini juga menjadi tanggung jawab antara Dirjen Pemasyarakatan selaku pemangku, kantor wilayah selaku pelaksana, Biro Perencanaan, dan UKBBJ dalam rangka menyusun anggaran BAMA ini. Supaya sinkron dulu. Supaya anggaran turun itu benar-benar teman-teman di wilayah, di Satker tidak pusing lagi. Sehingga apa yang disampaikan nanti, hasilnya, outputnya sesuai dengan harapan kita semua. Proses lelangnya benar, penyedia yang dihasilkannya memiliki kualitas yang sudah, kompetensi yang sudah ditetapkan, dan barang yang diadakan oleh penyedia itu menghasilkan barang yang berkualitas, dan tentu sesuai dengan harapan Pak Kakanwil tadi, tidak akan mengurangi nilai mutu ataupun kecukupan dari nilai gizi. Ini yang penting yang harus sama-sama kita lakukan. Tahapan berikutnya pada tahapan persiapan pengadaan melalui penyedia yang dilakukan oleh BPK, konsolidasi ini ada 3 tahapan juga yang harus kita sama-sama lakukan. Yang pertama adalah pada tahap penetapan spesifikasi teknisnya. Yang kedua, pada saat penetapan harga perkiraan sendiri. Dan yang ketiga, konsolidasi dalam rangka penetapan perancangan kontrak. Pada tahapan ini, konsolidasi pengadaan barang jasa dilakukan oleh para PPK, dalam hal ini pada lapas dan rutan, yang memiliki paket tender BAMA. Kita lakukan harus dengan bersama-sama. Pembahasan ini harus dilakukan bersama-sama berdasarkan regional wilayah. Sehingga dalam satu regional, dalam satu wilayah, itu didapatkan keseragaman dalam hasilnya atas dokumen persiapan pengadaan yang disusun oleh BPK. Kenapa ini penting? Yang pertama, kita punya pengalaman banyak temuan dari BPK maupun dari audit internal Inspektorat Jenderal. Ada satu regional yang memiliki wilayah karakteristik yang sama, tapi harganya berbeda-beda. Setiap PPK menyusun harganya tidak sama. Padahal itu satu wilayah, satu regional tertentu yang karakteristik dari geografisnya sama, memiliki hasil pengolahan kebutuhan bahan makan di sana tersedia. Tapi masing-masing satker karena menentukan sendiri-sendiri, itu pun berdasarkan dari masukan penyedia, sehingga nilainya tidak sama. Maka sekarang harus kita putuskan. Kita harus berani membuat sesuatu kegiatan dalam rangka memberikan andil positif bagi organisasi dengan cara, ayo per regional, nanti kita bentuk, Setwil membentuk regional ini berdasarkan karakteristik dan geografis yang sama. Sehingga nanti masing-masing regional, KUPT, Kasatker,
dibantu oleh teman-teman pejabat fungsional yang nanti bergerak dalam rangka pengadaannya, merumuskan itu. Jadi harga itu satu regional itu sama. Tidak berbeda-beda lagi. Ini tentu sesuai dengan harapan yang sudah disampaikan oleh Pak Kepala Kantor Wilayah tadi. Yang ketiga adalah pada saat proses persiapan pengadaan barang jasa yang dilakukan oleh Pokja pemilihan atau pejabat pengadaan. Next, Mas Kaswo. Yang pertama adalah pada saat penetapan metode pemilihan penyedia. Di sana sudah dicantumkan tender cepat, tender biasa, atau pengadaan langsung. Itu berdasarkan lebih kurangnya apakah itu di atas 200 juta atau di bawah 200 juta. Yang kedua adalah penetapan metode kualifikasinya. Pengadaan BAMA ini sudah jelas menggunakan metode pasca kualifikasi. Saya yakin semua teman-teman saya yang di Pokmil, Kasatker, yang ada di wilayah, apalagi yang mempunyai sertifikasi, sudah tahu persis terhadap apa yang harus dilakukan. Yang ketiga, penetapan metode evaluasi penawarannya, BAMA merupakan pengadaan barang yang pada prinsipnya adalah pasca kualifikasi dengan sistem gugur. Ini sama. Seluruh wilayah harus menggunakan atau melaksanakan kegiatan ini sama. Apalagi nanti kalau dari UKBBJ atau Setwil sudah menetapkan regional tadi. Yang keempat, menetapkan metode penyampaian dokumen penawaran semua harus sama, satu alur menggunakan LPSE. Yang kelima, menetapkan jadwal pemilihan. Kalau tender biasa jadwal selama lebih kurang 30 hari, sedangkan tender cepat secepat-cepatnya 3 hari mulai dari pengumuman. Admissing sampai dengan pembukaan sesuai dengan peraturan dari LKPP nomor 9 tahun 2018. Yang keenam adalah penyusunan dokumen pemilihan. Tugas dari Pokmil menyusun keseragaman dokumen pemilihan penyedia sesuai dengan Perpres nomor 16 tahun 2018 dan peraturan lembaga LKPP nomor 9 tahun 2018. Jangan keluar dari itu. Supaya hasilnya yang kita hasilkan juga sesuai. Strategi persiapan apa dalam proses pengadaan BAMA tahun 2021? Sesuai dengan Perpres nomor 16 tahun 2018, pada pasal 88 dinyatakan bahwa pejabat pengadaan atau Pokja pemilihan pada kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah wajib dijabat oleh pengelola pengadaan barang atau jasa paling lambat 30 Desember 2020. Kalau kami ambil contoh, dengan kondisi tersebut, pada JFPPJ Kanwil Jateng, jabatan fungsional pengadaan barang jasa pada Kanwil Jateng saja, saat ini hanya 2. Hanya memiliki 2 JF PPBJ. 2 JF PPBJ ini dari total 45 JF yang ada di Kementerian Hukum dan HAM. Apa yang harus kita lakukan dari kondisi tersebut?
bahwa saat ini kita masih membutuhkan formasi yang saat ini masih proses ujian, yaitu ujian CPNS yang insya Allah nanti dilanjutkan pada bulan September, yang informasi dari Kepala Biro Kepegawaian. Kita sudah dialokasikan CPNS khusus untuk fungsional pengadaan barang jasa ini sekitar 167. Maka mudah-mudahan dari kondisi tersebut bisa memenuhi kuota dari seluruh kantor wilayah yang ada di seluruh Indonesia. Pelaksanaan pengadaan BAMA pada tahun 2021, tentu yang pertama adalah selalu kita dasarkan pada analisa beban kerja. Kalau pada kantor wilayah Jateng, itu diperlukan JF 9 orang. Jateng. Sekarang yang tersedia baru 2. Maka Kanwil Jateng harus menyusun pembagian wilayah kerja Pokmil berdasarkan regional yang tadi sudah saya sampaikan. Regional itu berdasarkan lokasi, lapas rutan, termasuk harus disesuaikan dengan kondisi geografis yang ada di wilayah masing-masing kantor wilayah. Yang ketiga, tentu berdasarkan pembagian wilayah kerja pada poin itu, maka mekanisme pelaksanaan konsolidasi pengadaan akan lebih mudah untuk dilaksanakan. Maka kalau sudah Setwil sudah menentukan regional-regional berdasarkan yang pertama terhadap karakteristik wilayah, yang kedua terkait dengan geografisnya, maka proses konsolidasinya akan lebih mudah untuk dilaksanakan. Bagaimana dengan strategi pemenuhan dari Pokmil yang nanti akan membantu kegiatan proses pengadaan barang jasa ini? Yang pertama tentu keanggotaan Pokmil akan ada yang diperbantukan pada JF PPBJ. Dari Setwil Kanwil terdekat itu juga bisa diminta bantuan untuk bergabung menjadi Pokmil yang ada di wilayah apabila wilayah tersebut belum mencukupi Pokmil yang sudah direncanakan. Seperti tadi disampaikan, kami ambil contohnya Jawa Tengah saja. Jawa Tengah masih ada 2, kebutuhannya 9, maka kurang 7. Kurang 7 itu bisa meminta bantuan dari JF yang ada di sekitar Jawa Tengah, yang terdekat dengan Jawa Tengah. Jogja juga bisa dimintain bantuan, Jatim juga bisa dimintain bantuan, termasuk tenaga JF yang ada di pusat juga bisa dimintakan bantuan. Yang ketiga, tentu adalah terkait dengan ketersediaan anggaran. Ini perlu sekali, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kanwil juga, masing-masing Setwil juga harus memikirkan, karena kita membutuhkan tenaga dari luar, karena ini harus dilaksanakan dengan menggunakan jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa, maka apabila di wilayah tersebut kekurangan JF-nya, bisa menggunakan JF yang ada di wilayah terdekat, tetapi harus diperhitungkan pembiayaan alokasi anggaran yang terkait dengan mobilisasi atau mobilisasi terhadap teman-teman yang ada dari luar wilayah tersebut. Mungkin pada saat yang sama diperlukan untuk tahapan klarifikasi ataupun pada tahapan ingin melihat
kekuatan atau kondisi aslinya dari penyedia ini seperti apa, ini pasti akan turun ke lapangan, dan itu semua harus menjadi perhitungan untuk penambahan biaya dari masing-masing Setwil. Ini harus disampaikan kepada seluruh Satker, kebutuhan-kebutuhan anggaran ini sangat penting, maka ini harus dimunculkan dalam penyusunan anggaran di tahun berikutnya. Maka pentingnya tadi dari Sekretariat Jenderal dalam hal ini, Biro Perencanaan, Biro Pengelolaan BUMN, dalam hal ini KUKBBJ, termasuk Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, untuk sama-sama ngumpul untuk membahas seberapa sih sebenarnya kebutuhan anggaran yang dibutuhkan oleh seluruh wilayah ini sangat diperlukan. Maka kalau pada saat ini Pak Yus Barudin sudah ada, mohon izin, ini adalah bagian terpenting agar anak-anak kita, teman-teman kita, KUPT di wilayah, Setwil, Satker itu tidak kesulitan lagi. Sehingga nanti hasilnya, barang yang dihasilkan dalam proses kegiatan penyediaan BAMA ini benar-benar memiliki kualitas yang cukup sesuai dengan arahan kita semua. Di sini kami mencoba memberikan contoh implementasi dari konsolidasi di kantor wilayah Jawa Tengah. Di wilayah Jawa Tengah, dilakukan per regional wilayah, kalau melihat dari luas wilayah Jawa Tengah yang mungkin berat bila disatukan konsolidasi, satu konsolidasi pada seluruh kantor wilayah. Maka di sana tentu sesuai dengan yang tahap pertama saya sampaikan tadi, harus benar-benar dalam menentukan wilayah itu berdasarkan yang terdekat, yang memiliki karakteristik yang sama. Kami ambil contoh di sini, NK itu bisa digabung menjadi satu regional, ini sebagai wacana saja, tetapi karena posisinya di sana ada yang memiliki klasifikasi dari rencana kegiatan yang dilakukan itu, ada kualifikasi kecil dan non-kecil, berdasarkan nilai pagu dari tiap-tiap Satker, maka nantinya akan ditunjuk kalau dalam satu regional itu terdapat 2 kualifikasi, maka akan dibentuk 2 operator yang akan menjadi pimpinan konsolidasi dari masing-masing regional. Kalau di Setwil Jateng menunjuk 1 PPK per Korwil, ini sebenarnya dalam rangka memasukkan ke aplikasi itu hanya 1 saja yang mempunyai kewenangan. Hanya 1 yang mempunyai kewenangan untuk memasukkan data dari seluruh, dari regional yang sudah ditetapkan tadi. 1 orang yang sudah ditunjuk tadi itu, maka dalam memasukkan ke dalam aplikasi, nantinya dia mewakili seluruh Satker atau seluruh UPT yang akan melakukan lelang. Jadi kami kasih contoh, umpamanya di NK itu yang ditunjuk adalah Lapas Narkotika NK, katakan sebagai koordinatornya, salah satu PPK-nya ditunjuk, nanti memasukkan ke aplikasinya pagu-pagu anggaran itu, di dalamnya adalah termasuk lapas terbuka, lapas Batu, lapas Kormesan, lapas Karanganyar, lapas Besi, lapas Pasir Putih, dan lapas Kembang Kuning. Yang memasukkan salah satu saja. Tetapi kalau di sana, di NK itu nanti ada 2 kualifikasi kecil dan non-kecil sesuai dengan pagu yang ada di sana, maka dibolehkan ada 2 operator, 2 PPK yang nanti ditunjuk untuk mewakili dari
kedua kualifikasi itu. Kualifikasi kecil, 1 PPK ditunjuk, yang nanti memasukkan ke aplikasinya itu, berapa di NK itu, di regional yang di NK itu, yang masuk kualifikasi kecil. Dan 1 PPK lagi adalah PPK yang membawahi, yang mewakili non kecil. Ini yang harus agak jelimet, tapi ini karena untuk kepentingan bersama, dan ini harus dilakukan, ada permennya, maka teman-teman harus segera memikirkan itu. Maka Ibu Kadipmin, terima kasih hari ini hadir, kita langsung sharing supaya ini benar-benar jelas dan kita bisa laksanakan. Yang ketiga, Pokmil dalam menyusun dokumen pemilihan yang dijelaskan pada tender BAMA masing-masing satker dengan nilai HPS yang sudah ditentukan oleh PPK di masing-masing satker. Maka tadi kalau sudah dikonsolidasikan masing-masing regionalnya sama, nilainya, harga satuannya sama, maka lebih mudah untuk mengkoordinir kegiatan ini. Itu yang terkait dengan contoh, kami ambilkan contoh di kantor wilayah Jawa Tengah. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nanti yang jelas akan disambung kembali, kita sama-sama diskusi. Maka apabila ada kurang dan lebih dalam hal penyampaian, atau apabila ada yang kurang jelas, saya persilakan nanti ditindaklanjuti dalam proses tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Kepala Balitbang, Kepala Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah. Silakan Pak Kaswo. Baik, matur nuwun, terima kasih Pak Kepala Biro BMN selaku Kepala UKPBJ Pusat. Izin, sangat menarik sekali apa yang disampaikan Bapak, tentu menjadi akan bagian diskusi nantinya. Mohon berkenan Bapak Karot untuk tetap di tempat.